Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Altaresa dengan NPM 251040221 dari kelas A jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya ingin mereview salah satu iklan, yaitu iklan KFC guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah periklanan dengan dosen pengampu Ibu Sania Nur Aziza MDA. Baiklah, terlebih dahulu mari kita lihat bersama-sama iklannya. Ayah, main yuk. Sebentar ya sayang. Semua pada sibuk. Original resepi KFC dengan 11 bumbu rahasia dan proses penyajian yang prima. Hasilkan aroma yang menggoda dan kenikmatan rasa. Tersaji untuk menyatukan kehangatan seluruh keluarga. Nah, itu tadi salah satu iklan yang dibuat oleh KFC. Hasil analisis saya, yang pertama ada segmentation. Menurut Sim dan Andrews, ada 4 cara untuk menganalisis segmentasi. Yang pertama ada dari sisi demografisnya. KFC ini memiliki segmentasi pasar dengan target usianya yang dari 6 sampai 30 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Secara spesifik itu lebih berfokusnya kepada anak kecil, remaja, dan juga mahasiswa. Yang kedua ada geografis. KFC ini menawarkan produknya ke seluruh dunia sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan KFC di mana saja dan kapan saja. Dilansir dari kompas.com, saat ini terdapat 729 gerai yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada psikografis. Psikografis ini mengacu pada nilai, sikap, dan motivasi pembeli. Pada KFC ini, motivasi pembeli adalah konsumen yang menyukai makanan fast food atau makanan cepat saji, dan juga konsumen yang suka menghabiskan waktu atau biasa kita disebut dengan anak-anak yang suka nongkrong ya teman-teman, dan juga konsumen yang menyukai layanan pemesanan drive-thru. Yang keempat ada behavioral graphic. Nah, KFC ini merupakan makanan fast food yang memiliki loyalitas tinggi di benak para konsumennya. Karena begitu banyaknya gerai KFC yang tersebar di Indonesia, ini membuat konsumen secara tidak sadar selalu ingin menyantap KFC. Selanjutnya ada targeting ya. Jadi menurut Kotler ini ada 4 poin dalam targeting. Yang pertama ada distinct. Distinct ini untuk mendapatkan minat dari daerah yang berbeda-beda. KFC ini melakukan adanya pengadaptasian menu makanan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Jadi contohnya misalnya ada nih salah satu daerah namanya itu Kota Salatiga. Itu ada KFC yang memiliki menu ayam dengan sausnya itu diganti dengan sambal hijau. Setahu saya menu itu tuh tidak ada di daerah-daerah lainnya, hanya ada di daerah tersebut. Poin kedua ada accessible. Untuk mendapatkan untung yang maksimal, KFC selalu menempatkan dirinya di pusat kota atau di dalam mall. KFC juga bekerja sama dengan aplikasi antar seperti Gojek dan Grab agar pembelinya itu dapat bisa menyantap KFC dengan memesannya melalui aplikasi tersebut. KFC itu melihat tempat-tempat seperti pusat kota dan mall itu merupakan tujuan utama dari masyarakat, sehingga menempatkan KFC di tempat-tempat tersebut akan mendapatkan profit dari perusahaan KFC. Poin ketiga ada measurable. Untuk mengelompokkan peminatnya dengan baik, KFC ini memberikan variasi menu untuk kelompok yang berbeda. Contohnya seperti ada menu untuk para vegetarian atau yang suka makan sayur-sayuran. Di menu KFC tersebut ada menu yang isinya itu salad, puding, dan menu-menu tanpa daging. Itu karena KFC itu melihat adanya peminat KFC yang berasal dari golongan vegetarian. Tentu mereka itu tidak memakan daging. Lalu poin keempat ada profitable. Profitable ini keuntungan ya. Ya sepertinya kayak gitu. KFC itu menargetkan komunitas atau peminat di setiap daerah agar ruang lingkup segmennya itu tidak terlalu kecil.
biar luas gitu. Seperti poin pertama dan ketiga tadi, KFC itu menentukan segmen mereka berdasarkan sebuah daerah atau komunitas saja. Selanjutnya ada positioning. KFC ini memiliki slogan yang namanya KFC jagonya ayam. Pada iklannya, mereka ini menekankan bahwa ayam KFC ini adalah ayam yang terbaik dibandingkan dengan ayam-ayam yang lain. Nah, menurut Sim and Andrews, ini ada 3 cara untuk menganalisis USP. Yang pertama, produk. KFC ini memiliki potongan daging yang tebal dan memiliki pilihan menu yang beragam. Yang kedua ada price atau harga. KFC ini menetapkan harga yang masih dapat dijangkau dan selalu dapat menjaga kualitas rasa. Yang terakhir ada place atau tempatnya. KFC ini memiliki banyak cabang di berbagai daerah. Salah satu kawasan yang selalu ada KFC-nya itu adalah mall. Jarang sekali ada mall yang tetapi tidak ada KFC-nya. Baik, salah satu kelebihan dari KFC itu adalah rasa ayamnya yang unik. Nah, KFC ini sempat mengeluarkan 7 rasa ayam yang bisa dibilang jarang ditemukan di tempat-tempat lain ya. Rasanya ada 7 rasa tadi. Yang pertama ada rasa hot and spicy, salted egg, red hot, hot and cheesy, hot, chopped cheese, dan mini cheese. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, ada fungsi iklan. Fungsi iklan ini informing atau informasi. Jadi informasi di iklannya tadi, ini loh ada produk KFC yang enak dengan memakai 11 resep rahasia, beda dengan ayam-ayam yang lainnya. Dan proses penyajian ayam KFC ini juga steril. Aromanya juga menggoda dan rasanya nikmat. Jadi iklan ini tuh memberikan informasi tentang produk tersebut agar masyarakat tahu produk mereka itu seperti apa. Yang kedua ada persuading atau mempengaruhi. Karena tadi ada proses memasak KFC-nya dan ada gambar aroma yang enak, orang-orang akan terpengaruh melihat iklannya. Apalagi orang-orang yang lagi lapar ya kan, melihat iklan itu langsung jadi ingin memakan KFC. Intinya itu mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga ada reminding atau mengingatkan. Jadi reminding ini bagaimana cara produk itu agar kita selalu ingat dengan produk tersebut. Di video itu tadi seperti contohnya tadi, ada anak yang ingin bermain dengan ayah dan kakak-kakaknya, tetapi mereka itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu ibunya datang mengajak anaknya untuk makan KFC. Nah, aroma KFC-nya itulah yang membuat mereka itu berkumpul di meja makan untuk memakan KFC tersebut. Jadi orang-orang itu ingatnya aroma KFC-nya itulah yang membuat orang mengingat brand tersebut. Saya pribadi juga ya sangat menyukai KFC, ditambah rasanya itu yang sangat enak yang membuat saya itu tidak bosan untuk memakannya. Dan materi yang terakhir ini ada add value, yaitu menambahkan nilai suatu produk. Yang menjadi nilai tambah dari iklan ini yaitu artisnya, pemain sinetron ya, kalau ada yang kenal. Dan juga pembuatan iklannya ini yang simple, hanya 30 detik, tidak terlalu bertele-tele. Baik, ada sedikit materi tambahan dari saya. Bagi yang belum tahu apa itu analisis STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Strategi STP itu pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek kepada konsumen dengan sedemikian rupa. Hal tersebut dilakukan agar merek tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Ya, yang pertama itu ada segmentation. Segmentation sendiri adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Selanjutnya ada targeting. Targeting itu target pasar, yaitu sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran perusahaan untuk membeli produk buatan mereka. Dengan menentukan target pasar, kita dapat membagi selera konsumen ke dalam sifat dan cirinya masing-masing. Sebelum menentukan target konsumennya,
perusahaan itu harus terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar. Yang terakhir ada positioning. Positioning ini artinya salah satu usaha perusahaan untuk meningkatkan citra atau image, persepsi dan imajinasi yang terkait dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Untuk melakukan positioning sendiri, perusahaan itu harus membaginya ke dalam beberapa jenis positioning dan melakukan strategi marketing positioning yang tepat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.